Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu semangat belajar seperti apapun situasi dan kondisinya. Kita bertemu lagi, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu menyusun cerpen atau cerita pendek. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kerjakan di buku tulis, kemudian kirim hasilnya ke email ibu. Oke, ada quotes di sini, kau akan berhasil dalam setiap pembelajaran dan kau harus percaya akan berhasil dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah dan semua akan jadi mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua. Maksudnya adalah kita harus dalam belajar itu jangan takut dan jangan khawatir, coba aja semuanya. Kalau kita mau mencoba, kalau itu kita mau berusaha, kita pasti akan mampu. Oke, pertama kita akan bahas mengenai hubungan teks narasi dengan teks cerpen. Apa sih hubungan antara narasi dan cerpen? Pertama, kita lihat dulu pengertian apa itu teks narasi. Teks narasi adalah teks yang berisi sebuah cerita. Naratif atau narasi adalah teks yang berfokus pada tokoh khusus. Dalam teks narasi terdapat urutan peristiwa atau tokoh yang berbeda dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi teks narasi ini adalah berisi teks yang isinya cerita, ada kronologisnya, ada alurnya, dan ada tokohnya. Nah, cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Maka dari itu, teks yang ada di dalam cerpen adalah teks narasi. Cerpen adalah salah satu bentuk atau contoh dari teks narasi. Nah, kita kan mengenal yang namanya cerpen, kita mengenal dongeng, kita mengenal legenda, kita mengenal novel. Nah, itu semua adalah bentuk dari teks narasi. Kalau cerpen itu sudah pasti bentuknya adalah teks narasi. Itu adalah hubungan cerpen dan teks narasi. Nah, jadi cerpen itu isinya berbentuk teks narasi. Oke, setelah itu kita melihat mengenai unsur intrinsik dalam cerpen. Cerpen itu memiliki unsur pembangun atau pembentuk, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah unsur yang bisa kita temukan di dalam cerpen. Unsur ini bisa kita temukan setelah kita membaca cerpennya. Kita baca dulu cerpennya, kita lihat isinya, kemudian kita akan menemukan unsur-unsur ini. Pertama, kita akan bahas mengenai tokoh dan penokohan, latar atau setting, amanat, tema, dan sudut pandang. Tokoh dan penokohan. Apa bedanya tokoh dan penokohan? Nah, tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat dari si tokoh. Jadi misalkan di sebuah cerpen ada tokoh namanya Udin. Udin ini sifatnya baik, dia selalu membantu orang tuanya, selalu mengerjakan tugas, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, tokohnya adalah Udin, penokohannya adalah Udin ini baik, rajin, dan bertanggung jawab. Itu bedanya tokoh dan penokohan. Jadi tokoh ini orangnya, penokohan adalah sifat dari si orang ini. Kemudian kita punya latar atau setting. Latar adalah tempat atau latar terjadinya cerita. Jadi latarnya, latar belakangnya, settingnya, di mana sih cerita itu terjadi, kapan sih cerita itu terjadi, bagaimana sih suasana di dalam cerita itu. Nah, itu tiga hal isi dari setting atau latar ini, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian kita punya amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Amanat ini biasanya sifatnya mendidik atau memberi petuah memberi nasihat. Sifatnya seperti itu. Kemudian tema. Tema berarti ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi sebuah cerita. Apa sih idenya? Apa sih dasarnya? Apa sih landasannya sebuah cerita ini? Oh, persahabatan. Oh, kekeluargaan. Oh, perjuangan hidup. Itu yang dimaksud dengan tema. Jadi apa yang melatari sebuah cerita? Apa yang melandasi sebuah cerita? Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan sebuah cerita. Dari sudut pandang seperti apa sih dia menceritakan sebuah cerita? Kita akan bahas secara mendalam mengenai sudut pandang. Nah, sudut pandang itu sendiri terbagi menjadi dua, Nak. Yang pertama sudut pandang orang pertama dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Apa sih bedanya sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga? Kalau sudut pandang orang pertama, dia adalah sudut pandang di mana penulis menceritakan secara langsung melalui si tokoh. Jadi si tokohnya ini langsung bercerita. Aku adalah siswa SMP di sebuah sekolah menengah pertama.
aku senang pergi ke sekolah dan bertemu dengan teman-temanku. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama. Aku bercerita langsung mengenai apa yang dia rasakan dan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, sudut pandang orang pertama ini dibagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku tambahan. Kalau yang pelaku utama ini si akunya ini adalah tokoh utama. Si akunya adalah tokoh yang mengalami kejadian, tokoh yang bercerita, tokoh yang memiliki masalah. Sementara sudut pandang pelaku tambahan, si akunya ini bertindak sebagai saksi. Jadi dia menyaksikan apa yang terjadi pada orang lain, kemudian dia ceritakan kembali hal itu. Nah, sementara sudut pandang orang ketiga itu adalah sudut pandang di mana penulis menceritakan sebuah cerita melalui orang lain. Jadi di sini naratornya tidak langsung si aku, tapi orang lain bercerita mengenai kisah orang lain. Biasanya menggunakan kata dia atau nama tokoh. Misalnya, dia adalah siswa SMA di sekolah ini. Dia selalu datang ke sekolah tepat waktu dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Nah, sudut pandang ini dibagi lagi menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Kalau yang serba tahu, dia memahami semua yang terjadi dalam cerita. Jadi dia tahu segalanya, dia memahami segalanya. Sementara yang pengamat itu dia terbatas, dia ada hal yang tidak diketahui, ada hal yang tidak dia pahami. Jadi ketika bercerita pun akan menyaksikan banyak misteri bagi si pembaca. Nah, kemudian kita punya jenis-jenis tokoh di dalam cerpen. Jenis-jenis tokoh yaitu ada 3, antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Tapi biasanya yang sering di highlight itu ada 2 ini, antagonis dan protagonis. Apa sih bedanya antagonis dan protagonis? Antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Dia biasanya baik dan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sementara protagonis, tokoh yang cenderung memiliki sifat jahat yang mencoba menghalau tokoh antagonis untuk mendapatkan tujuannya. Jadi kalau dalam cerita ada seorang tokoh nih, si Udin. Dia ingin dia ingin menjadi pengusaha misalnya. Kemudian ada si Danu. Si Danu ini nggak mau si Udin jadi pengusaha, maka dia selalu mencoba untuk menghalau apapun yang dilakukan Udin. Nah, Udin ini adalah antagonis, Danu ini adalah protagonis. Karena Udin punya tujuan dan Danu berusaha untuk menghalau si Udin mendapatkan tujuannya. Sementara tirtagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat bijaksana, dia biasanya menjadi penengah. Tapi tirtagonis ini belum tentu selalu ada ya dalam cerita, dia jadi bisa ada, bisa tidak ada. Oke, ternyata itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.